Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama kali kita harus mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan puasa, sholat isya, tarawih, insya Allah tarawih dan witir secara berjamaah, dan yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sungguh anugerah yang harus kita syukuri. Tahun lalu ada sahabat kita yang selalu ikut sholat bersama dengan kita, tapi sekarang sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Mungkin ada keluarga kita yang tahun lalu masih bersama melaksanakan puasa Ramadan, tarawih dan witir bersama kita, sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Maka adanya kita pada malam hari ini bisa melaksanakan ibadah puasa, bisa menghadiri bulan Ramadan tahun ini adalah sungguh suatu anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, dan ini harus kita syukuri. Dan untuk saudara-saudara kita yang sekarang sudah tidak ada lagi, mari kita kirimkan doa buat mereka supaya mereka diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kedudukan yang mulia di sisinya. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah puasa adalah ibadah yang tidak hanya dimiliki umat Islam, tidak hanya ibadah yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad, tapi ibadah puasa ini ibadah yang juga dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Nabi Nuh melakukan ibadah puasa, Nabi Ibrahim juga melakukan puasa, Nabi Musa puasa, Nabi Daud sampai sekarang puasanya masih tetap kita laksanakan. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Nabi Isa juga melakukan puasa. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan tidak hanya umat Islam, tidak hanya umatnya para nabi, agama lain pun juga melaksanakan ibadah puasa. Pendiri agama Majusi yang menyembah api juga mereka melakukan puasa. Pendiri agama Zoroaster juga melakukan puasa. Pendiri agama Buddha sebelum mengajarkan agama Buddha dia juga puasa, berpuasa di bawah pohon Bodhi. Kemudian umatnya agama Hindu juga melaksanakan puasa. Umat Kristen juga melaksanakan puasa. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang dimiliki oleh manusia sejak zaman dahulu. Ini adalah ibadah yang klasik. Maka kita sebagai umat Islam harus memperkuat niat kita, memperkuat ibadah puasa kita supaya apa yang kita laksanakan, ibadah puasa yang kita laksanakan itu tetap dalam koridor untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka luruskan niat dari kita semuanya bahwa puasa yang kita laksanakan sekarang ini adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hebatnya lagi, ibadah puasa ini
Karena kita mendekatkan diri kepada Allah, maka banyak sekali amalan-amalan, keinginan-keinginan yang kemudian bisa tercapai dengan adanya wasilah dari puasa ini. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama itu beliau berpuasa selama 3 tahun. Dan setiap malam beliau melaksanakan sholat hajat cuma 2 rakaat. Tapi setiap malamnya dalam 1 rakaat pertama membaca surat At-Taubah, rakaat keduanya membaca surat Al-Kahfi 41 kali masing-masing. Kemudian Ki Ageng Pengging juga ketika ingin memiliki seorang anak yang nantinya akan menjadi raja, beliau juga melaksanakan puasa. Dan kemudian lahirlah putranya yang bernama Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Kemudian beliau punya saudara bernama Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan sebelum membuka kerajaan Mataram juga beliau melaksanakan puasa. Putranya Danang Sutawijaya juga melaksanakan puasa, melakukan tirakat melalui puasa. Pendiri pesantren Lirboyo juga melakukan puasa. Mbah Muqayyim, pendiri pesantren Buntet, juga melaksanakan puasa 9 tahun ketika ingin mendirikan pesantren Buntet. Dan semua banyak sekali yang dilakukan untuk mencapai keinginan-keinginan itu dengan melaksanakan puasa. Bahkan orang-orang yang memiliki nilai jahat pun, niatan jahat pun, para dukun-dukun itu sebelum mereka melaksanakan niatnya, mereka melaksanakan puasa. Maka ibadah puasa ini memiliki energi yang luar biasa. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Tinggal kita luruskan niat kita, hati kita, bahwa puasa yang kita laksanakan ini adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah keinginan-keinginan kita juga bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menjadi wali, juga kita mesti rajin berpuasa. Sebagaimana dulu Sunan Kalijaga juga melaksanakan puasa 3 tahun sebelum beliau menjadi wali. Tinggal kita niatkan, kita puasa untuk apa? Luruskan niatnya. Bahwa kita sekarang puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita menjadi orang bertakwa, kita akan dekat sekali dengan Allah. Yang kedua, dari puasa ini kita akan menjadi orang sehat. Sumu tasyihu, puasalah maka kita akan memperoleh kesehatan. Coba Bapak Ibu bayangkan, selama setahun ini, 11 bulan ini, dari Syawal sampai Syaban kemarin, kalau kita hitung sudah berapa ton makanan yang diproduksi, yang dimakan oleh kita semuanya, berapa lama protein ini bekerja, betapa lelahnya protein ini bekerja, hampir tanpa istirahat. Harusnya malam waktunya perut beristirahat, tapi seringkali Pak Endi ngajak saya, Kang makan yuk, masak nasi goreng, makan ketoprak. Pak Musin ngajak makan sate. Malam-malam harusnya waktunya perut untuk istirahat, malah tetap bekerja lagi, mengolah lagi makanan yang kita produksi, yang kita makan, yang kita konsumsi. Berapa banyak, berapa ton makanan yang kita makan dalam setahun dan 11 bulan itu, dan itu tidak pernah kita bersihkan. Maka ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah dalam rangka membersihkan badan kita, dalam rangka membersihkan alat-alat pencernaan kita supaya kerjanya tidak terlalu berat. Maka perlu juga dijaga ketika kita berbuka puasa maupun sahur. Jaga pola makanan yang sehat supaya puasa yang sudah dari pagi kita tahan makannya ini, tahan makan dan minumnya ini, bisa menghasilkan manfaat kesehatan yang luar biasa untuk tubuh kita. Bisa berfungsi untuk membersihkan tubuh kita karena kita memiliki pola makanan yang sehat, baik itu ketika berbuka maupun ketika sahur. Maka kalau pola makan ini dijaga, kemudian melaksanakan puasa, bahkan nanti setelah Lebaran pun disambung dengan puasa Syawal, disambung dengan puasa Senin Kamis,
maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sehat. Puasa mungkin tidak akan berpengaruh kepada kesehatan kalau kita tidak bisa menjaga pola makanannya. Pola makanan tidak dijaga. Begitu buka langsung kita makan semaunya sampai berasa begal sekali perut, maka tidak akan menghasilkan pola tubuh yang sehat. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kalau nggak salah saya di Karawang itu dari sebuah buku, itu ada satu rumah sakit namanya rumah sakit holistik yang menerapkan pola pengobatan itu dengan cara puasa. Apapun penyakitnya, terapinya belum melaksanakan puasa. Ada tata caranya di Karawang itu. Nah, semoga dengan puasa kita, dengan pola makan kita yang sehat, ini menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang sehat. Jika badan kita sudah sehat, maka ibadah kita pun menjadi nyaman. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dua ini saja yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Yang pertama adalah luruskan niat puasa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga puasa kita menjadi puasa yang memberikan dampak kesehatan lahir dan batin kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benarnya dari Allah dan Rasulnya. Salam dari kesan saya pribadi. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.